Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 5, dengan tugas globalisasi dan keamanan. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan nama pembawa materi 1, 2, dan 3. Pembawa materi 1 dengan saya sendiri, atas nama Erni Rambudai, NIM 190304035. Pembawa materi yang kedua, Despi Moa dengan NIM 190304002. Pembawa materi yang ketiga, Flora Diana UP dengan NIM 190304036. Di sini saya akan membahas tentang resum tentang pengantar politik global. Poin pertama, perubahan kesinambungan. Politik global menyeruk dalam kehidupan kita lebih dari sebelumnya. Segala sesuatu, dari udara yang kita hirup sampai pakaian yang kita kenakan dan pajak yang kita bayarkan, mempunyai dimensi global yang sangat penting. Berita-berita global dengan gambar-gambar yang hidup tentang kerusuhan dan perang dapat diakses melalui televisi, satelit, dan online selama 24 jam. Kenyataannya, para demonstrasi di seluruh dunia sering diperintahkan untuk menunggu sampai seorang berubah. Daratan Amerika rentan terhadap berbagai ancaman dan kemungkinan bahwa negara-negara jahat seperti Korea Utara dan Irian telah memperoleh senjata nuklir, sesuatu yang melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir. Ekonomi Amerika tersandera oleh keinginan negara-negara seperti Cina dan Jepang untuk terus kembali ke US yang memberikan uang yang diperlukan untuk membayar perdagangan yang sedang berkembang. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya saya pemateri kedua. Perkenalkan, nama lengkap saya Flora Diana UP. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang politik global dan perubahan kesinambungan. Politik global mencerminkan perubahan dan kesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan dan kesinambungan adalah transformasi struktur dan proses utama yang punya dampak besar terhadap sifat global, di mana dapat perubahan yang cepat dan signifikan terhadap keputusan antara masa lalu dengan masa kini. Yang kedua adalah negara. Pada analisis tingkat negara, memfokuskan pada pemerintah, kelompok-kelompok pembuat keputusan, dan lembaga-lembaga yang menentukan kebijakan luar negeri, dan aktor-aktor lain, dan pada masyarakat yang diantara namakan oleh kelompok-kelompok atau badan tersebut. Contoh aktor semacam itu adalah negara semacam Amerika Serikat, tetapi juga lembaga-lembaga seperti luar negeri, yaitu Australia dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang ketiga, sistem global. Pada analisis sistem global, memfokuskan pada struktur dan distribusi kekuasaan, kekayaan, nasionalisme, dan ciri-ciri penting lainnya. Secara keseluruhan, dengan kata lain, analisis memfokuskan pada sistem global merupakan bagian pengamat yang menggunakan tingkat analisis memperhatikan pola-pola peristiwa dan perilaku di seluruh dunia. Mereka mempercayai bahwa tingkat-tingkat lainnya, meskipun berguna, tidak dapat mencakup seluruh secara tentang apa yang terjadi, karena tingkat-tingkat lain ini dapat menjelaskan apa yang disebut sifat-sifat baru, sifat-sifat politik global yang muncul hanya karena reaksi aktor-aktor atau individu.
Oke, baik. Selanjutnya kita melihat tentang realisme itu. Jadi realisme merupakan fase pertama dari ketiga fase mempertemukan kaum reaktis dengan kaum liberal atau disebut dengan idealis dan utopianis oleh kaum realis. Jadi tradisi realis atau kekuasaan politik dapat diacak kembali ke Cina dan India kuno. Juga kepemimpinan barat klasik seperti sejarawan Yunani yaitu Thucydides. Jadi baik, filsuf politik Florentino Niccolo Machiavelli di tahun 1469 sampai tahun 1527 dan teoritis politik Inggris pada abad 17 Thomas Hobbes yaitu di tahun 1588 sampai 1579. Jadi orang-orang ini sendiri bukan realis, tetapi mereka mengajarkan pemikiran realis. Mereka sama-sama punya keyakinan bahwa unsur-unsur sentral politik global adalah kekuasaan dan keamanan. Menurut Machiavelli, penguasa selalu terobsesi oleh kekuasaan. Maka bagi kaum realis, politik global adalah perebutan kekuasaan, di mana para pemimpin harus tetap waspada terhadap usaha-usaha negara lain untuk mendapatkan tambahan kekuasaan yang mungkin akan membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup negara mereka sendiri. Oke, baik. Meskipun kaum realis sepakat mengenai sentralisasi kekuasaan dalam politik global, mereka tidak sepakat mengenai mengapa pencarian kekuasaan begitu penting. Jadi kaum realis tradisional memandang pencarian kekuasaan muncul dalam hati dan pikiran manusia karena kebutuhan fisiologi fitnah manusia atau dosa asal. Dengan kata lain, mereka memfokuskan perhatian pada analisis tingkat individu. Jadi realisme mendominasi cara sebagian besar pemerintah mendekati politik global sejak tahun 1940-an. Selama hampir sepanjang waktu itu, kebijakan Amerika Serikat didasarkan pada arti penting bernegosiasi dari posisi kuat, yang berarti meningkatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kepemimpinan militer dan ekonomi Amerika dalam politik global dan menghindari komitmen yang membatasi fleksibilitas kebijakan luar negeri. Jadi, menurut pandangan realis, para pemimpin Amerika telah berusaha untuk menjaga perdamaiannya pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an melalui moralitas, hukum, opini publik, kesepakatan perlucutan senjata, dan perjanjian-perjanjian yang mengakibatkan realitas kekuasaan. Jadi pandangan realis memfokuskan pada kekuasaan dan khususnya nafsu para pemimpin untuk memperoleh dan melindungi kekuasaan atas pemimpin lain untuk membela kepentingan nasional negara mereka. Jadi di sini kaum realis adalah orang-orang pesimis yang percaya bahwa perang dan ciri-ciri lain politik global bersifat alami, tak terkalahkan, dan tidak dapat diperbaiki. Orang-orang realis tidak dapat diperbaiki maksudnya di sini. Jadi orang-orang realis menentang segala peran opini publik yang mereka anggap tidak tegas dan tidak bijaksana dalam pembuatan kebijakan luar negeri, dan memandang tujuan kebijakan luar negeri adalah memperbaiki keamanan negara. Oke, baik, kita lanjut. Yang berikutnya, liberalisme. Jadi liberalisme itu muncul antara abad 17 dan 19 di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.
Di antara tokoh-tokoh kunci dalam perkembangan pandangan liberal adalah para filsuf Prancis pra-revolusi seperti Voltaire yang percaya pada nilai pengetahuan dan reformasi sosial. Jadi sebagian besar kaum liberal Amerika mendukung bentuk partikular liberalisme non-intervensionis, di mana dengan contoh saja nilai-nilai liberalisme, khususnya kontribusinya pada kebebasan manusia akan menyebar. Jadi kaum liberal ini menegaskan bahwa orang-orang Amerika tidak harus meluruskan kesalahan-kesalahan dunia, melainkan mereka harus menjadi contoh baru yang cemerlang dan membangun dunia baru yang ditiru oleh negara-negara lain. Jadi di sini kaum liberal adalah orang-orang optimis yang percaya bahwa perang dan kemiskinan dapat dihapuskan dan kondisi-kondisi pada tingkat global dapat diperbaiki. Jadi di sini kaum liberal ingin mendemokratisasi politik global dan percaya bahwa kebijakan luar negeri harus memberi manfaat kepada individu-individu. Namun varian kedua dari liberalisme yang disebut liberalisme intervensional berkembang sebagai alternatif. Contoh saja, tidak cukup untuk menyebarkan ide-ide liberal, sebaiknya negara-negara liberal perlu melakukan intervensi ke negara-negara lain, kadang-kadang dengan kekerasan untuk menyebarkan ide-ide ini. Jadi mereka yang menganut pandangan ini sering diilhami oleh keyakinan keagamaan dan etis yang mendalam. Mereka menyatakan bahwa sejarah kadang-kadang membutuhkan dorongan dalam bentuk intervensi dari luar, dan ini adalah kewajiban para aktor untuk meluruskan kesalahan-kesalahan dimanapun kesalahan itu terjadi. Oke, selanjutnya kita melihat tentang konstruktivisme. Jadi konstruktivisme adalah bagian dari gerakan antara teroris yang lebih besar yang tidak puas dengan teori-teori yang khususnya dengan empirisme kaku yang dituntut oleh kaum behavioralis dan tidak adanya penekanan mereka pada norma dan nilai. Sebuah kelompok ilmuwan lainnya meluncurkan perdebatan baru dengan menegaskan bahwa kajian politik global telah kehilangan jiwa dan bahwa teori empiris gagal menemukan janjinya. Jadi di sini ilmuwan politik Joseph Lapid menyebutkan perdebatan ketiga yang ditandai terutama oleh perdebatan tentang apakah ada realis objektif yang dapat diamati dan menjadi landasan teori politik global. Maka muncullah perdebatan antara mereka yang menyebut diri fondasionalis yang percaya bahwa kebenaran yang dapat diperoleh melalui uji empiris. Selanjutnya, menurut kaum positivis, masalah dengan kaum positivisme ialah bahwa jika kebenaran tidak dapat diketahui secara empiris, atau jika penafsiran setiap orang sama-sama benar, maka tidak ada pendapat seorang yang lebih baik daripada pendapat orang lain. Kaum konstruktivis percaya bahwa cara orang mendefinisikan dirinya membentuk cara mereka bertindak. Sikap mereka berkenaan dengan apa yang oleh teoritisi hari ini disebut masalah agen struktur. Kaum konstruktivis yang sebagian percaya bahwa pendekatan mereka adalah pertengahan antara determinisme struktural, neorealisme, dan keyakinan liberal bahwa dunia fleksibel secara tak terbatas, berpendapat bahwa kadang-kadang peristiwa-peristiwa sangat mempengaruhi keyakinan dan norma individu dan kelompok. Yang terakhir kita melihat tentang Marxisme. Untuk suatu masa, khususnya pada tahun 1930-an dan 1940-an, analisis Marxis tentang politik global banyak dipakai pada politik global Karl Marx. Pada tahun 1818,
sampai pada tahun 1883. Ilmuwan sosial paling berpengaruh di era ini sendiri tidak banyak berbicara tentang politik global sebagaimana kita memahaminya. Teori Karl Marx memfokuskan pada kekuasaan ekonomi yang membahas tentang ekonomi politik internasional. Kaum Marxis kontemporer sebagaimana akan lihat nanti menekankan faktor-faktor pada tingkat sistem global, namun terutama hubungan antara negara-negara miskin yang mereka sebut sebagai pinggiran. Jadi Marx mengatakan kita perlu menghubungkan pemahaman tentang ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan filsafat agar kita dapat memahami peristiwa-peristiwa dunia. Namun kekuatan ekonomi dalam pandangannya, kebutuhan dasar ekonomi manusia akan barang seperti makanan dan tempat tinggal, membantu semua ciri masyarakat termasuk politik, seni, sastra, agama, dan hukum. Jadi baik Pak dan teman-teman, jadi inilah materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua dan Pak. Sekian dari kami, selamat.